Untuk yang kedua kalinya, bosku saya mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Di sini jelas bahwa bukan hanya kelengkapan data, melainkan ada trik dan langkah yang harus kalian perhatikan agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak. Giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway. Yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Halo bosku, apa kabar kalian? Balik lagi di channel Mekril Sumigar, channel yang terus setia dalam berbagi informasi, trik dan cara pengajuan dalam hal pinjaman uang atau pundi-pundi rupiah di aplikasi pinjaman uang online. Bosku, dalam video ini kembali lagi saya akan berbagi kepada kalian atau untuk kalian yang sedang membutuhkan talangan dana dengan waktu yang sangat cepat. Karena saya menemukan satu aplikasi pinjaman uang online yang mampu memberikan kita pencairan hanya dalam waktu hitungan detik saja. Sebenarnya aplikasi ini sudah pernah saya bahas di channel ini. Namun karena banyak permintaan yang meminta saya untuk membahasnya kembali. Sebab ada banyak cuitan tentang aplikasi ini, di mana teman-teman kita bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini hanya dalam hitungan detik saja. Dan banyak juga yang sudah mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Sehingga saya memutuskan kembali untuk membahas aplikasi ini. Bagi kalian yang mendapatkan pinjaman dengan sangat cepat, kalian pantau video ini sampai habis karena ada trik dan cara yang harus kalian ikuti. Sebab tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman uang online tanpa mengikuti trik dan cara atau cara mainnya. Namun sebelum kita ke aplikasinya, seperti yang sudah teman-teman lihat di judul video ini, bahwa aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini belum terdaftar di OJK, artinya masih bodong atau ilegal. Sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Aplikasi ini bisa kalian download melalui Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video ini, sebab nantinya saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi ini. Nah bosku, sedikit saya ulas kembali mengenai pembayaran atau pengembalian uang di aplikasi seperti ini atau aplikasi pinjol ilegal. Sebenarnya banyak informasi yang mengatakan bahwa tidak usah bayar pinjaman di aplikasi pinjaman uang online seperti ini atau pinjol ilegal. Namun semua tergantung dari kita masing-masing. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian informasi dari Kominfo. Kita bisa searching sendiri atau cari melalui Google. Teman-teman atau kalian, bosku, kalian ketikkan saja pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal seperti ini. Banyak sekali informasi yang akan kalian dapatkan di sini. Di sini saya akan membuka salah satu informasi. Kalian bisa lihat di sini, Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu mengembalikan atau tak perlu dikembalikan. Lengkapnya seperti ini. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Semil Abrijani Pengharapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Artinya bosku, mereka atau perusahaan fintech ilegal, mereka tidak akan bisa menuntut kita secara hukum jikalau kita tidak mengembalikan dana pinjaman. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu atau para debitur pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal. Nah bosku, jadi seperti itu. Dan satu juga yang pasti bahwa aplikasi pinjaman uang online ilegal, mereka belum connect dengan BI Checking. Jadi mereka tidak akan bisa memblacklist nama seseorang. Jadi sebenarnya sangat aman jikalau hendak kita galbay pinjaman di aplikasi seperti ini. Namun semua tergantung dari kita masing-masing. Sebab jikalau saya sendiri, jikalau saya berhutang pada fintech atau pada siapapun juga, saya akan membayarnya. Oke, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian aplikasinya. Aplikasi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas seperti yang saya katakan tadi, ialah aplikasi dari Gampang Pinjam. Bosku, kalian bisa dapatkan aplikasi ini secara mudah, secara gratis di Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video ini. Oke, sebelum kita buka aplikasi ini, masuk untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, tentunya harus saya pastikan kembali bahwa benar aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Nah bosku, kalian bisa lihat ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan 22 April 2022. Dan di samping sini ada daftar nama perusahaan fintech lending yang berizin atau berlisensi OJK. Saya akan scroll pelan-pelan ke bawah sambil kalian atau bosku bisa melihat apakah aplikasi yang akan kita bahas kali ini ialah aplikasi Gampang Pinjam. Dia terdaftar di OJK atau tidak, atau berlisensi OJK atau tidak. Jikalau dia berlisensi atau terdaftar, otomatis dia akan berada di salah satu aplikasi yang ada di sini. Oke, di sini saya scroll lagi pelan-pelan sambil kalian bisa melihat atau bosku bisa melihat. Jikalau bosku sempat melihat, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Namun di sini saya pastikan bahwa benar aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Di sini saya kembali saja.
Nah bosku, sebenarnya ada beberapa trik khusus untuk bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi seperti ini atau aplikasi gampang pinjam yang belum terdaftar di OJK ini. Di antaranya kalian harus siapkan KTP beserta dengan buku rekening beserta dengan kartu SIM perangkat, itu satu data atau satu nama, agar supaya pinjaman kita bisa langsung di ACC. Dan untuk trik selengkapnya kalian bisa lihat atau pantau video ini sampai selesai. Oke, di sini saya buka saja untuk aplikasinya dan saya akan langsung mengisi beberapa data yang diminta dari aplikasi gampang pinjam untuk bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Seperti pada umumnya aplikasi, di sini ada pernyataan pengungkapan, ini artinya kesediaan kita. Oke, klik saja setuju. Kemudian seperti ini, klik lagi izinkan, izinkan lagi, izinkan, izinkan hanya saat aplikasi digunakan, izinkan lagi. Di sini langsung kita diminta untuk menyertakan nomor kartu handphone kita atau nomor telepon kita. Langsung saja kita berikan. Kemudian setelah selesai kita klik saja kirim kode atau kode notifikasi atau kode OTP. Kita di sini menunggu kode OTP dari aplikasi ini. Di sini saya sudah mendapatkan kode OTP-nya. Kemudian setelah selesai kita klik lagi login atau masuk. Nah bosku, di sini untuk jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan untuk kali pertama meminjam di aplikasi ini sebesar 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan sampai dengan 180 hari atau 6 bulan. Oke, kita klik saja dapatkan uang segera. Di sini ada beberapa data yang harus kita lengkapi, diantaranya identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank untuk pinjaman 5 juta rupiah ini. Oke, langsung saja kita mulai. Bosku, pastikan kalian mengisi semua data seperti yang sudah saya isi terlebih dahulu di sini. Kalian bisa lihat di sini saya sudah masukkan untuk foto selfie beserta dengan foto kartu identitas saya atau foto KTP. Kemudian di bagian bawah secara otomatis nanti akan tercantum nama sesuai dengan yang ada di kartu identitas kita atau yang ada di KTP kita beserta dengan nomor KTP tentunya. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan untuk agama, pendidikan, dan status pernikahan. Kemudian setelah selesai kalian klik saja lanjut, otomatis kalian akan diarahkan nanti pada tahap yang kedua. Nah bosku, di tahap yang kedua di sini kalian akan mengisi untuk kontak darurat. Di sini ada jumlah 2 kontak darurat yang harus kita isi. Saya sarankan kepada kalian untuk mengisi kontak darurat ini dari 2 orang terdekat kita. Artinya bisa orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, atau kakak beradik kita. Kalian bisa pilih dari antara yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, setelah selesai kembali klik lagi lanjut karena kita akan diarahkan pada tahap yang ketiga. Nah, di tahap yang ketiga di sini informasi pribadi yang harus kita lengkapi. Di antaranya alasan kita meminjam, pekerjaan, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk alasan meminjam saya sarankan kepada kalian agar supaya memilih dari 3 alasan. Di antaranya biaya kesehatan, biaya pendidikan, atau biaya usaha atau pengembangan usaha. Di sini saya pilih untuk biaya kesehatan. Kemudian pada kolom penghasilan bulanan saya sarankan kepada kalian harus mengisinya dengan angka yang cukup besar agar supaya pinjaman kalian bisa langsung di ACC atau dianggap kalian mampu untuk membayar pinjaman kalian. Kemudian setelah selesai klik lagi lanjut. Di sini kita tinggal melengkapi untuk informasi bank. Oke, nama bank beserta dengan nomor rekening. Dan di sini saya akan perlihatkan kepada kalian bank apa saja yang sudah bisa menerima pinjaman dari aplikasi ini. Di antaranya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya pilih untuk Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan yang ada di buku rekening saya. Kemudian pada kolom di bawahnya di sini saya akan mengisi untuk nomor rekening saya. Bosku, pastikan nomor rekening yang kalian berikan itu benar agar supaya kalian bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini, sebab hanya sekali mengetik nomor rekening. Oke, langsung saja saya berikan. Kemudian setelah selesai kita klik saja simpan. Otomatis kita sudah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi gampang pinjam ini. Jadi pengajuan pinjaman di aplikasi ini sangatlah mudah, sangatlah cepat untuk bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Semoga informasi ini bisa memberikan jawaban kepada teman-teman kita yang bertanya tentang pembahasan kembali mengenai aplikasi gampang pinjam ini. Sebab ada beberapa kasus atau informasi yang masuk di nomor WA saya bahwa ada beberapa teman kita atau subscriber kita yang mereka proses pengajuannya hanya sampai pada data unggah KTP. Bisa jadi juga itu bosku karena jaringan atau internet kita yang tidak stabil. Atau bisa juga karena kuota aplikasi yang penuh. Sebab aplikasi seperti ini atau aplikasi yang belum terdaftar di OJK, mereka hanya melayani kuota tertentu atau kuota terbatas setiap harinya. Jadi bagi kalian yang belum mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, mohon bersabar saja atau bisa mencoba-cobanya kembali. Oke, demikian informasi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mencari talangan dana. Sebelum kita berpisah, berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kita bisa berjumpa atau bertemu pada kesempatan yang lain atau pada video saya berikutnya. Di channel ini juga membahas tentang aplikasi pinjaman uang online yang legal atau berizin di OJK. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai kita berjumpa kembali. Kondisikan perangkat kalian jika hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi seperti ini. Dan salam pinjol lovers.